Perkenalkan, nama saya Fuad Ainul Yakin, dosen tetap pada Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Agama Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan keahlian saya, yaitu studi manuskrip Al-Quran dan Tafsir. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5 dengan kode mata kuliah MKK IAT 145 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan 16 kali tatap muka dengan rincian 14 materi pembahasan dan 2 kali penilaian yaitu UTS dan UAS. Mata kuliah studi manuskrip Al-Quran dan Tafsir membahas apa itu manuskrip, subjek kajian manuskrip, jenis dan sebaran manuskrip di Nusantara, ilmu bantu yang digunakan untuk analisa manuskrip, juga digitalisasi manuskrip sebagai praktikum. Pada paruh semester selanjutnya akan membahas mengenai naskah kuno di Blitar Raya, manuskrip kuno di Lingga, manuskrip kuno di Kepulauan Riau, naskah tafsir Jalalain di Pati, mushaf Al-Quran di Bali, di Sulawesi, dan mushaf Al-Quran di Tuban. Capaian pembelajaran lulusan Prodi atau CPL mata kuliah ini adalah S1 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, dan mampu memahami sejarah perkembangan manuskrip serta penerapannya pada sejarah perkembangan Al-Quran dan Tafsir di Nusantara. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, setelah mengikuti mata kuliah studi manuskrip Al-Quran dan Tafsir, maka mahasiswa Prodi S1 IAT Undo Blitar mampu menganalisa misalnya kertas, teks, kolofon, dan lain-lain, di mana hal ini akan sangat membantu dalam memahami rantai persebaran dan perkembangan Al-Quran dan Tafsir di Nusantara. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan blended learning, yaitu menggabungkan perkuliahan offline dengan sistem tatap muka, juga dengan perkuliahan daring menggunakan media yang disediakan oleh universitas. 3 komponen dalam proses pembelajaran mata kuliah ini yaitu delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Delivery yaitu dengan sistem RPS yang telah terupload di Sistem Informasi Manajemen atau SIM Undo Blitar. Interaction melibatkan komunikasi 2 arah, dosen dan mahasiswa, dengan model diskusi, tanya jawab, ataupun refleksi. Adapun assessment, yaitu penilaian, dalam mata kuliah ini menggunakan 2 cara. Satu formatif berupa tugas individu, kelompok, penilaian sikap, keterampilan sesuai dengan RPS. Yang kedua adalah UTS dan UAS. Bobot penilaian mata kuliah ini adalah kehadiran 10%, tugas baik individu maupun kelompok 25%, UTS 30%, dan UAS 35%. Model pembelajaran menggunakan 2 jenis, experimental learning dan project based learning, dengan metode presentasi interaktif, demonstrasi, praktik, kolaborasi kelompok, dan respon kreatif. Baik, berikut adalah proses pembelajaran pada kuliah studi manuskrip Al-Quran dan Tafsir dengan materi pada pertemuan ke-8, yakni manuskrip Nusantara di Blitar Raya. Mari kita simak. Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pagi ini berjumpa dengan teman-teman lagi yang masih energik dan sudah pada mandi tentunya. Tapi apakah sudah sarapan? Sudah. Berarti saya yang sendiri yang belum sarapan hari ini. Oke lah, nanti saya cari sendiri. Oke teman-teman, sebelum kita memulai diskusi kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Semoga apa yang kita lakukan barokah dan mendapatkan ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Sebelum kita memulai, hari ini ada yang tidak masuk?
Siapa? Alek. Alek? Ada yang tahu kemana? Karena tidak ada notifikasi di grup. Selain Alek, ada lagi? Sakit. Selain Alek? Yusuf. Yusuf. Baik, sudah 2 kali Yusuf nih. Oke, semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan. Yang biasa tidak masuk segera tobat dan rajin masuk. Yang sudah rajin masuk jangan ketularan tidak masuk. Oke, sebelum kita mulai acara pembahasan hari ini, menindaklanjuti sedikit mengulang dari pertemuan kita yang sebelumnya mengenai sebaran manuskrip di Nusantara. Kita tahu apa yang kita capai pada hari ini itu tidak bisa lepas dari apa yang telah dicapai dan dilakukan oleh para pendahulu kita, guru-guru kita, sesepuh kita, dan semuanya. Sebelum kita masuk pada pembahasan hari ini, ada yang masih ingat sebaran manuskrip di Nusantara di mana saja? Di mana, Mas? Blitar. Di Blitar. Mana lagi? Di Ponorogo. Ada lagi? Di mana? Kediri. Ada lagi yang bisa menyebutkan? Jogja. Ada lagi? Oke. Aceh termasuk daerah tua dan pintu masuk ke Nusantara. Oke, terima kasih. Daerah-daerah yang disebutkan oleh teman-teman kalian tadi itu adalah daerah-daerah yang memang terkenal dengan kantong-kantong manuskrip atau skriptorium. Mulai dari Aceh, dari Padang di Sumatera Barat, di Banten, di Jogja, di Solo, di Tembayat, termasuk nanti sampai di Blitar. Nah, terkhusus pada hari ini kita akan membahas mengenai manuskrip Nusantara yang ada di Blitar Raya. Kita tahu khususnya di Blitar ini terdiri dari 2 wilayah kepemerintahan, ada Kota Madya dan Kabupaten Blitar. Di Kabupaten Blitar itu ada 22 kecamatan, kurang lebih ada 220 desa. Nah, berbicara mengenai manuskrip, ada yang masih ingat mungkin apa itu manuskrip? Naskah kuno. Apa? Naskah kuno. Naskah kuno. Ada lagi? Yang ditulis dengan tangan. Ditulis dengan tangan. Ada lagi? Mungkin ada yang membahas mengenai apa kira-kira? Manuskrip. Ini adalah manuskrip yang asli dari Blitar. Ini adalah At-Tilmisani membahas mengenai tauhid, yang ini mengenai tafsir Jalalain. Yang punya tidak jauh dari kampus kita, Mbah Bukhari dari Maftahul Ulum. Nah, di Blitar Raya banyak seperti itu. Oke, next. Ini pengertian dari manuskrip. Kita review sebentar ya, pada pertemuan yang sebelumnya. Menurut UU Cagar Budaya nomor 5 tahun 1992, pada bab 1 pasal 2 disebutkan bahwa naskah kuno atau manuskrip merupakan dokumen dalam bentuk apapun yang ditulis tangan atau diketik yang belum dicetak atau dijadikan buku tercetak yang kurang lebih berumur 50 tahun. Jadi misalnya kakek nenek kalian atau pendahulu kalian memiliki buku tulisan tangan, itu jangan-jangan manuskrip. Makanya nanti sepulang dari kelas ini coba dibuka di lemari. Barangkali ada kakek nenek kalian punya seperti itu. Sangat mungkin sekali. Nah ini, ada beberapa macam jenis manuskrip. Ada yang jenisnya single sheet, yang biasa seperti ini biasanya naskah-naskah kuno yang dari kerajaan, biasanya bertuliskan dengan huruf Jawa atau Palawa, huruf Bali, dan sebagainya. Ada yang jenis kodek. Nah, yang kita bahas hari ini adalah yang jenisnya kodek seperti ini. Apakah hanya 2? Tidak, ada 2 lagi. Ada yang modelnya volumen, biasanya ini ditemukan di daerah China. Dan juga rotulus, yang ini biasanya ditemukan di area Eropa lama. Seperti Yunani kuno dan sebagainya. Nah, ini naskah asli yang saya dapatkan di Blitar. Miliknya Kiai Ali Husain Wonodadi. Ini naskah Mushaf Al-Quran.
Antik, di mana antiknya? Idealnya Quran itu ada nomor ayatnya. Di mushaf ini tidak ada nomor ayatnya, hanya bulatan dan titik di tengahnya. Lagi, di mushaf Kiai Imam Sya'roni Nglego juga sama, tidak ada ayatnya. Hanya bulatan sebagai penanda akhir ayat dan surat. Ada sedikit keterangan mengenai nama surat, jumlah ayat, dan apakah dia makiyah atau madaniyah. Kemudian, mushaf Raden Ismono ini dari Madiun, ini lebih keren lagi. Ada ilustrasinya. Yang dari tinta emas ini menunjukkan strata sosial. Kalau sekarang mungkin crazy rich ya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa memiliki tinta emas. Biasanya orang-orang yang ada koneksi ke kerajaan, entah Solo atau Jogja atau sebagainya. Dan menurut riwayat, Raden Ismono ini putra penghulu pada zamannya di daerah Madiun dan sekitarnya. Ada lagi ini dalam. Ini orang mengira ini cetak, padahal bukan cetak. Ini asli tulisan tangan. Keren kan? Nah, jangan-jangan di rumah kalian ada, makanya nanti pulang langsung buka lemari orang tua ya. Yang ini bukan mushaf Al-Quran, tapi tafsir Jalalain. Barangnya ada di depan kalian, sengaja saya bawa. Ini asli, milik Bahyai Bukhari Jatino. Ini awal suratnya. Ada keterangannya, surat Luqman. Nah, ada keterangannya. Oke, ini mushaf-mushaf yang ada di Blitar Raya, dan saya masih memiliki keyakinan masih banyak sekali manuskrip yang ada di Blitar Raya. Next, nah ini juga ada di Blitar Raya. Contoh ini At-Tilmisani. Ini membahas mengenai tauhid. At-Tilmisani itu daerah kalau nggak salah Maroko, kalau nggak salah. Ini Serat Ambio. Ini biasanya tembang mocopat. Biasanya dibaca di beberapa daerah Blitar Utara itu ketika walimatu tasmiyah, penamaan seorang bayi. Biasanya dibaca. Ini mengenai Qasasul Anbiya. Kalau ini mengenai Umul Barohin. Ini serupa antara At-Tilmisani dengan Umul Barohin. Dan semuanya ada di Blitar. Ini berbahasa Arab, kalau ini berbahasa Jawa, tapi tulisan pegon. Keren kan? Di Blitar itu keren. Nah, ini sebaran manuskrip di Nusantara. Tadi disebutkan, mulai dari Aceh sampai Kalimantan, bahkan sampai di Papua. Untuk di Jawa Timur sendiri, apakah ada? Ada. Kenapa Blitar belum ada? Karena belum ada yang eksplor. Yang ada cuma, misalnya, ada pra-Islam 12 daerah, Gresik 16, Probolinggo 14, Jombang 9, Tuban 8, Ponorogo 8. Ini bisa diakses di Perpusip Jatim. Dan di Blitar saya menemukan ada lebih dari 20 manuskrip dengan berbagai macam pembahasan di dalamnya. Termasuk mengenai hitungan jodoh, mencari hari baik, ada. Tempatnya di Kanigoro. Bisa hubungi nomor di bawah ini. Oke. Kita cek Blitar. Tadi sudah sebutkan, Blitar itu ada 22. Di Kota Blitar ada 22 pondok, sementara di Kabupaten Blitar kurang lebih ada 88 pondok. Di antaranya, ini pondok-pondok yang tua, Nurul Huda Kuningan, di Mbah Abu Hasan, kurang lebih berdiri pada 1820. Al-Kamal Kunir ada kurang lebih 18, ada riwayat yang mengatakan 1820 dan sebagainya. Termasuk sampai Apis Sanan Gondang di Mbah Sodik Tamanhuri, 1933, termasuk muda. Ada yang mengatakan 1925. Kenapa saya sebutkan pondok? Karena banyak sekali manuskrip-manuskrip itu justru tersimpan di pondok-pondok itu. Karena pondok sebagian dari skriptorium yang ada di Nusantara selain kerajaan. Selain misalnya padepokan-padepokan yang ada di misalnya Bukit Merbabu dan sebagainya. Oke. Masih yang ini tidak ada pondoknya. Tetapi contoh Masjid Al-Asror Pakis Rejo ini 1820 ini dulu sebagai salah satu istilahnya kalau sekarang meeting point transit orang-orang dari Bayat ketika bergerak ke arah timur. Makanya jangan aneh, banyak sekali manuskrip di Blitar Raya ini yang terpengaruhi oleh gaya Mataram.
Oke, sekarang sedikit membahas mengenai filologi. Ketika teman-teman membahas mengenai manuskrip, tentu tidak bisa lepas dari yang namanya filologi. Objek kajian filologi sendiri diantaranya mulai dari bahan naskah, cover, jilitan, kertas, watermark, dan countermark, tintanya juga. Tinta ya, N-nya 1 saja. Ya, kalau N-nya 2, tinta, guna. Oke, lalu aksara, baik aksara Arab, Arab Jawi atau Pegon, lalu aksara Jawa, Bali, Kaganga, dan Lontarak. Ini yang luar Jawa. Lalu usia manuskrip, baik internal maupun eksternal. Itu akan menjadi bahasan dari manuskrip. Nah, berbicara mengenai manuskrip lagi ini, yang ada di depan kita ini. Ini manuskrip Jalalain milik Mbah Bukhari dari Maftahul Ulum. Kalau melihat identifikasi, kalau kita identifikasi ya, tempat penyimpanan di Nurul Salim, jumlahnya ada 97 surat karena begini. Biasanya kalau berbicara mengenai naskah manuskrip Jalalain itu minimal ada 2 jilid. 15 juz pertama ditambah dengan 15 juz kedua. Saya belum menemukan ada Jalalain yang hanya 1 jilid karena terlalu tebal untuk dijilid. Ini saja sudah sedemikian hingga tebalnya. Dan sekedar info saja, manuskrip ini sudah terdaftar di Perpusnas dan sudah ada sertifikatnya resmi dari Perpusnas. Lalu tempat dan tanggal penulisan ada di bagian belakang. Ada yang bisa menyebutkan di mana informasi ini biasanya bisa didapat? Ada sebuah segitiga terbalik, istilahnya apa? Kolofon. Jadi ada sebuah segitiga terbalik di belakang. Nanti akan ada gambar di belakang ya. Itu biasanya berisi mengenai mulai penulisan minimal sampai akhir, kadang-kadang siapa ownernya. Walaupun itu tidak menjadi bagian yang pasti ada, tapi pada umumnya seperti itu. Lalu nomornya, nomornya tidak ada. Jenis naskah salinan atau turunan karena bukan asli, penulisnya Mbah Imam Bukhari, tafsir Jalalainnya judulnya juz 2 karena juz 1-nya tidak ketemu. Bahasa naskah Arab dan Jawa, perawatnya saya sendiri. Karena kebetulan pas saya sowan terus dipasrai oleh penerusnya. Kemudian penjilitan. Nah ini. Bahan sampulnya kulit binatang, ukurannya kurang lebih 30 cm panjang dan lebarnya 15 cm. Ini cukup menggunakan penggaris saja sudah ketahuan. Lalu motif sampulnya bangkalan Madura. Ini motifnya ini. Ada yang nyebutnya ini bebek berantai. Ini termakan oleh usia. Macam-macam. Karena begini, ini kerennya orang terdahulu. Jadi apa yang menjadi warna dalam lingkungannya itu biasanya seringkali dituangkan dalam karyanya yang mewakili kebudayaan pada zamannya. Misalnya, sampean nanti kalau menemukan manuskrip di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, jangan aneh kalau ketemu seperti ini. Atau di Bangkalan. Nanti kalau sampean ke arah Banten, beda lagi covernya. Daerah Lampung beda lagi, daerah Padang, Sumatera Barat, atau Aceh beda lagi. Kenapa? Ya karena mereka, para pendahulu kita juga menuangkan kebudayaan yang mereka alami pada zamannya pada karya-karya sastra mereka. Nah ini. Oke, kemudian ini contoh. Beda kan? Ini Jawa Tengahan, yang ini Bangkalan seperti tadi. Kemudian ada lagi contoh ini Minangkabau, yang ini Banten. Jadi beda-beda covernya. Apakah pasti kalau cover seperti ini pasti berasal dari Minangkabau atau Banten? Bisa jadi, tapi tidak bisa dipastikan sampai nanti ada sebuah penelitian. Ini Palembang. Oke. Alas naskah dan tinta. Apa alas naskahnya? Nih, kondisi naskah ini dalam keadaan yang baik. Ada lagi di sini WM dan CM, apa? Watermark dan countermark. Ada yang bisa pegang HP sebentar? Bisa menyalakan flashnya? Oke, saya tunjukkan cara melihat water dan countermarknya. Bisa melihat sebentar? Kelihatan?
Nah, ini water dan countermark. Ada sebuah lingkaran. Ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi sebuah manuskrip. Apakah hanya itu? Nanti akan dibahas selanjutnya. Oke, kebetulan pada naskah ini, watermarknya adalah Pro Patria and Markbad, punyanya Belanda. Ada yang produksi dari Italia, ada yang dari Jerman, ada di Belanda, dan beberapa tempat termasuk India. Produsen negara-negara produsen kertas Eropa, termasuk nanti China juga. Warna tulisannya tinta ada dua, berwarna hitam dengan berwarna merah. Merah itu biasanya untuk matan, N-nya 1 ya. Karena kalau 2 nanti menjadi matan, gunah lagi. Mind blowing. Matan itu teks utama. Sementara yang hitam itu adalah penjelas atau syarahnya atau tafsirannya. Oke, teman-teman semuanya, demikian tadi materi terkait dengan naskah Nusantara yang ada di Blitar Raya. Ada pertanyaan mengenai hal ini atau ada yang kita diskusikan? Monggo, saya persilahkan. Ya, silakan Pak. Oke, iya. Oke, pertanyaan yang baik. Bagaimana cara menentukan usia mushaf atau usia manuskrip? Ada yang bisa bantu jawab barangkali dari teman-teman? Ya, monggo silakan, Mas Romza. Oke. Ya, terima kasih. Jadi untuk menentukan usia manuskrip menurut Mas Romza hanya bisa digunakan dari sisi internal, dari objek tersebut. Oke, monggo silakan Mbak Nisa. Ya. Oke, caranya bagaimana itu? Ya. Jadi menurut saya karena usia sebuah tidak hanya internalnya saja, untuk menelusuri dari aspek eksternalnya juga. Caranya? Kalau dari aspek eksternal itu bisa dilakukan dengan cara Apa? itu apa? Pembanding atau apa? Enggak ya. Terkadang suatu naskah itu diceritakan oleh sebelumnya. Oke. Pada naskah itu. Oke. Jadi secara logis pencerita lebih muda dari yang diceritakan. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk mengakhiri diskusi kita pada siang hari ini pada mata kuliah studi manuskrip Al-Quran dan tafsir Nusantara, kita tutup dengan doa semoga apa yang kita lakukan barokah dan mendapatkan ilmu yang manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sekian rekaman video pembelajaran mata kuliah studi manuskrip Al-Quran dan Tafsir pada program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT oleh Kemendikbudristek. Semoga dengan adanya video ini menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.